Ini kan masih wacana ya? Ya, wacana. Baik. Setiap amir dalam suatu wilayah perwakilan atau negara harus bersedia bila dicalonkan sebagai pemimpin di negerinya sendiri. Baik. Ini berarti ada kepemimpinan di bawah kepemimpinan ya? Berarti ada negara di bawah negara. Kalau dari kata-katanya seperti itu, nah, ini kan dalam wilayah perwakilan atau negara harus bersedia dicalonkan sebagai pemimpin negerinya sendiri. Negerinya sendiri. Kata-kata negerinya sendiri. Saya tidak menafsirkan. Saya hanya membaca yang ada di sini. Jadi kita ini di negeri. Saya ini di negeri. Saya dipercayakan untuk menyampaikan Islam ini di negeri ini. Begitu judul maksudnya. Kan ini kan negeri saya nih kan, negeri kita. Saya diamanahi untuk menyampaikan. Pemimpin di negerinya sendiri. Ya. Pemimpin. Ini saya pemimpinnya di untuk menyampaikan. Saya ini kan negeri saya. Bukan pemimpin negeri berarti. Bukan presiden. Bukan. Memimpin di negerinya. Dan setiap mempertahankan prinsip dasar jamaah. Taib, dasar jamaah itu seperti apa? Apa itu? Yo, dasarnya jamaah itu kan Quran hadis. Kita kok sahih. Quran hadis. Semuanya berlandaskan Quran hadis ya. Semua kelompok, maka kalau ada Syiah Rafidhah, kalau ada kelompok yang tidak pakai Quran hadis itu kelompok sesat namanya. Naam, bahkan Syiah Rafidhah yang dia diklaim oleh para ulama, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, dia tetap mengatakan saya berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Ya, tapi nanti kita jelaskan saja dia sahih. Semua orang bisa mengatakan bahwa tengah dulu. Itu ada mobil depan. Semua orang boleh mengatakan itu mobilnya, tapi nanti yang pemilik mobil itu yang punya BPKB. Tapi kan tidak boleh kita larang kalau dia bilang itu punya saya. Biar sudah dia ngomong gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya, ketika orang apa bedanya dengan orangnya? Mana kita bisa tahu ini yang benar dan ini yang salah kalau semua orang mengatakan ini punya klaimnya, saya punya Quran, saya punya hadis. Ya, jadi bisa dijelaskan sekarang. Taib, gimana? Saya boleh enggak saya ngomong? Taib, gimana? Jadi kita ini kan diperintah oleh Allah bersatu. Sahih. Saya tidak akan menggugat masalah itu. Iya. Coba antum simak dulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersatu. Ya. Allah perintahkan kita sholat. Cara sholat itu ada contohnya. Sahih. Cara bersatu juga ada. Sahih. Nah, ketika kita bersatu tidak mengikuti contoh, itu tentu bahwa radun. Sahih. Tertolak. Bagaimana contoh bersatu di zaman Rasul? Itu orang tunduk di bawah komando Rasul. Terus setelah di bawah komando Rasul, sahih ya? Di bawah komando Rasul. Berarti tapi kan kita memahami Al-Qur'an dan hadis saja sudah berbeda-beda. Tak gini. Sahih ya? Jadi gini, kita seperbedaan apapun orang ketika tunduk di bawah satu komando itu perbedaan akan hilang. Saya kasih contoh. Lanjut. Satu Syawal itu mereka semua berpendapat bahwa ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu. Itu diserahkan kepada ulil amrinya. Ketika ulil amrinya sudah mengatakan saya jatuhkan berdasarkan pendapat ini jatuh pada hari Ahad seumpama. Maka mereka semua dituntut untuk sami'na wa ta'na. Kenapa? Karena setiap umat wajib sami'na wa ta'na kepada pemimpinnya, ulil amrinya. Maka adanya satu komando itu akan menghilangkan perselisihan. Taib. Kita memilih komando sendiri pun kita harus hati-hati karena kita tahu jatuhnya sebuah masyarakat juga gara-gara komandonya. Jadi kalau bisa kita awali saja dari sini. Yang pertama kan supaya kita jelasin kan antum tadi kan baca dari awal. Nah, kemudian beliau bertanya. Bagus. Saya tanyakan ini bukan saya bertanya. Jadi beliau bertanya tadi kan bagaimana bisa cuman maksud saya coba ketika kita menerangkan itu disimak juga, jangan pendapatnya saja yang diomong sehingga apapun yang kita omong tidak masuk jadinya. Jadi kalau begitu begini saja, bagaimana kalau kita bergantian saja ngomong, kita jadi saya ngomong jadi jelas gitu, jangan dulu saya dulu terangkan biar saya dulu. Tadi kan sudah jelas dari antum. Jadi kita orang beriman ini diperintah bersatu. Sahih. Nah, contoh bersatu ketika Nabi hidup itu nama persatuannya an-nubuwah, dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, persatuannya itu Nabi kasih tahu bahwa setelahku tidak ada lagi Nabi, tapi yang ada adalah khalifah. Maka persatuan setelah Nabi wafat namanya khilafah, dipimpin oleh khalifah. Maka Rasul memberitahu bahwa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Nah, dan itu dibuktikan. Rasul memberi kabar bahwa ada 3 generasi terbaik.
generasi sahabat. Ulil amrinya Nabi di masa Nabi, setelah Nabi wafat namanya Khalifah Abu Bakar. Kemudian generasi kedua, di sana ada tabi'in. Ulil amrinya namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ulil amrinya. Kemudian generasi ketiga, di sana ada tabi'ut tabi'in, ulil amrinya namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu yang ada referensi dari Rasul. Itu. Jadi persatuan setelah nubuah itu khilafah, tidak ada lain-lain. Maka siapapun dia yang bersatu sedang khilafah itu sesat dia. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan. Tidak pernah dicontohkan. Sama kalau sholat subuh. Sholat subuh itu contohnya 2 rakaat. Kalau ada orang mau coba-coba bikin sholat subuh 4 rakaat, itu sesat. Mau dia kiai dari manapun, kalau dia sholat subuh 4 rakaat, itu sesat. Itu kita harus pahami. Afan, saya potong boleh ya? Saya potong boleh ya? Selesai? Atau selesai boleh, dulu? boleh selesai. Potong ya? Beliau, ya. Oke. Beliau selesai katanya. Antum tadi mengkiaskan antara sholat subuh dengan persatuan, Iya. masalah khilafah. Iya. Padahal para ulama, Syekh Muhammad Zainu yang beliau menulis kitab Firqatun Najiyah, beliau menjelaskan bahwa Khulafaur Rasyidin hanya sampai 4. Berarti yang diberikan petunjuk hanya sampai 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Iya. Saya. Iya. Saya. Setelah itu turunlah di Bani Umayyah. Kita kalau mau belajar sejarah harusnya seperti itu. Iya betul. Dan Bani Umayyah. Antum mengingkari, sebentar. Antum mengingkari 3 generasi terbaik? Tidak, saya tidak. Dari ucapan saya mana yang mengingkari Tadi ucapan antum terbaik? bilang bahwa cuma 4. Saya mengatakan yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Ya, 4 Hanya saja. 4. Tapi ada 3 generasi terbaik. Sahih. Oke, dia antum mengakui juga? Nah, oke, lanjut. Sahih, saya tidak mengingkari masalah generasi terbaik, tidak. Ya, oke, lanjut. Nah, Artinya khalifahnya para tabi'in itu Umar bin Abdul Aziz, antum tidak ingkari kan? tidak. Nah, oke. Saya bukan mengingkari beliau menjadi khalifah, tidak. Beliau Amirul Mukminin. Ya, khalifah, dia boleh khalifah. Sahih, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Sahih. betul. Tetapi yang dikatakan Khalifah Khulafaur Rasyidin itu 4. 4, betul. Jelas. Tapi membenarkan juga Sahih. kekhalifahan Tiga tabi'in. qarni. Jelas hadis Rasulullah. Khairu ummatikum khairu zamani sahabat. oke. Summa qarni, summa yalinahu, summa yalinahu. Jelas sudah itu. Sampai 3 kali. Ya, jelas sudah. Sudah 3 Lanjut. generasi. Saya Lanjutkan. lanjutkan ya. Dilanjutkan. Antum tadi mengatakan bahwa kalau berpegang teguh berkumpulnya suatu umat itu dengan cara yang lain, Ya di luar daripada konteks. Tidak ada di luar contohnya. dengan konteks. Sekarang saya tanya, contohnya jelas seperti itu kan? Ya, kekhalifahan. Apakah kita sekarang sudah benar-benar mempelajari cara Rasulullah menjadikan itu suatu bangunan kokoh yang ada pada zaman itu? Sudah kita jalankan belum? Jadi gini, Sudah kita pelajari belum? kita ini kan cerita persatuan ini. Kita kan Oke. tidak cerita amalan. Ya. Ntar dulu. Ini kita cerita persatuan. Jadi sahih. saya ini kan berbicara tentang jamaah. Persatuan berarti Oke. bahasa Arabnya kan jamaah, Sahih. bahasa Indonesianya persatuan. Nah. Persatuan yang pernah ada, saya dari tadi berbicara di sini itu Nah, adalah berbicara persatuan, Iya, saya dengar. ya kan? Dan saya dengarkan baik-baik. Ya, saya berbicara bahwa ulil amri kaum muslimin itu Sahih. yang ada itu sebutannya khalifah. Sahih. Dan tidak ada satupun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menafsirkan ulil amri selain khalifah, tidak ada. Terus, Oke? ya, lanjut. Maka siapapun yang menafsirkan ulil amri selain khalifah itu salah. Kenapa? Karena dia menyelisihi mereka. Padahal para ulama. Ini gini, udah ulama siapa? seluruh para ulama. Saya ambilkan kitab ya. Begini. Saya kasih tahu dulu gini. Kita ambilkan Seluruh kitab, antum tahu yang kitab-kitab itu dari mana? Antum coba dengar dulu. Kitab-kitab itu dari mana sih? Seluruh mereka itu ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu kan ulama semua, banyak ulama di situ kan. Mereka itu hidup di bawah komando seorang khalifah. Paham itu? Jadi siapapun mereka yang kemudian menyelisihi orang-orang terbaik ini itu pasti salah. Jangan antum yang antum benarkan diri antum salahkan mereka. Nah, sekarang gini. Kalau begitu, saya kasih contoh. Bagaimana keadaannya Muawiyah ketika dia menyelisih Ali bin Abi Thalib? Keadaannya bagaimana? Perang Siffin? Kita tidak bahas secara pribadi orang. Loh. Beli antum tadi bilang kita tidak membahas ketika secara pribadi. keluar Kita bahas dari Khalifatur Rasyidin
Khalifah Ali bin Abi Thalib nih. Jelas Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika dibaiat Muawiyah yang ada di Mesir saat itu, beliau jelas-jelas tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan beliau? Lalu bagaimana dengan contoh kedua? Bagaimana dengan Aisyah ketika dia perang Jamal? Pertanyaan ini. Dan antum harus menjawab. Tapi ujung-ujungnya juga tetap Muawiyah menjadi khalifah. Iya kan? Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan khalifah saat itu? Kenapa apanya? Muawiyah saat itu bagaimana? Apakah dia keluar dari kaum muslimin? Dia belum setuju kekhalifahannya Ali karena Ali tidak kemudian menghukumi. Tadi di awal antum bilang ketika tidak sesuai dengan Khalifah Rasyidin keluar dari, antum yang bilang bukan saya. Antum tadi yang bilang keluar dari Khulafaur Rasyidin. Jadi gini, dan sebagainya. kaum muslimin itu wajib bersatu. Sahih. Tidak cocok kalau kaum muslim itu bertengkar itu tidak cocok. Yang namanya bersatu itu satu komando. Baik. Jadi bersatu itu adalah satu komando. Makanya saya jangan antum bahas orang-orang yang bertengkar di zaman Rasul. Kita ini kan bukan karakter bertengkar, kita cerita yang damai saja. Antum ini seakan-akan mau ngajak kita tengkar. Jadi Muawiyah itu setelah kemudian beliau resmi jadi khalifah, kan rukun lagi umat, kemudian Hasan, Husain, kemudian Hasan kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Utsman, kan beres sudah. Jadi jangan yang bertengkarnya jangan bahas, yang bagus-bagusnya saja. Saya bukan masalah membahas bertengkarnya. Saya membahas damainya kaum muslimin itu ketika mereka tunduk satu komando. Nah, saya menanyakan ucapan antum yang di awal tadi. Ucapan antum di awal ketika tidak sesuai dengan jamaahnya, tidak sesuai dengan Khulafaur Rasyidin, keluar kan? Antum yang bilang tadi. Lalu saya menanyakan bagaimana statusnya Muawiyah saat itu? Kita tidak bisa membicarakan statusnya mereka itu karena mereka itu sahabat Nabi. Bagaimana kita bisa mengkoreksi mereka? Kita ini orang tidak sekuku, juga tidak ada ilmunya dibanding mereka. Sekarang saya mau menanyakan hadis yang antum tadi bilang. Apa tadi ya? Bentar. Hadis tentang perpecahan umat adalah rahmat. Bukan perpecahan, ikhtilaful ummati rahmah. Ya. Jadi saya sudah pernah membahas hadis itu ketika di kuliah dan mencari sanadnya seluruhnya. Itu tidak setuju berarti perbedaan kan? Bukan masalah. Tapi hadis itu banyak para ulama yang mengatakan hada hadisun dhaifun. Karena dia benturkan dengan al-jama'atu rahmah. Bukan. Karena di situ ada rojul, beberapa orang yang ahlu dalam hadis itu, sanad dia dikatakan ada masalahnya. Ya, memang kita juga tahu bahwa ada kemudian orang yang tidak sepakat. Maksud saya, perbedaan-perbedaan yang terjadi ini hal yang memang ada tuntunannya. Kalau kita ributkan kita tidak jadi bersatu. Kan? Maka hal-hal yang memang pernah dikerjakan oleh sahabat, pernah dikerjakan oleh tabi'in, sudah tidak usah kita pertengkarkan. Tapi bagaimana kita membahas ini persamaan? Karena kalau kita mau tengkar terus, jadinya kita tidak jadi kita bersatu. Kita lanjutkan ya. Sudah ya ini ya. Kita sudah. Ini kan sebentar. Ini kan tadi di atas ini kan saya tanggapi yang pertama dulu. Antum tanya tadi kan konsep jamaah ini. Jamaah kan di antara sekian banyak ini hari ini jamaah kan antum bilang Rasul sudah bilang ini 73. Makanya kita hati-hati kan? Iya kan? Saya sendiri pun hati-hati. Betul. Nah, jadi kan begini. Bagaimana antum kan bertanya, kita kan tidak tahu yang mana yang betul. Kan antum bilang begitu. Tidak tahu, beliau tidak tahu. Bukan masalah kita pengen tahu nih. Saya sendiri pun pengen tahu konsep dari yang maklumat khilafah Islamiyah, khilafah muslim ini pakai konsep yang mana? Maka saya tadi kasih tahu bahwa dari ribuan jamaah, dari 1001 jamaah, semua ke neraka kata Rasulullah kecuali satu. Kan? Kemudian Rasul menjelaskan bahwa mana yang hak itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa ma'ana alaihi, jamaah yang hak itu adalah jamaah yang ma'ana alaihi wa ashabi, jamaah yang aku dan sahabatku pernah contohkan. Bagaimana jamaahnya Rasul sudah tertutup, nubuah selesai.
Yang ada tinggal satu, kekhalifahan Islam. Nah, itulah jamaah yang hak. Berarti jamaah setelah Rasulullah wafat adalah jamaah yang pernah dicontohkan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, namanya khilafah. Itulah yang hak. Seluruh selainnya itu tentu tidak ada contohnya. Oh, yang tidak ada contohnya itu kalau kita benarkan berarti kan jadinya kan dua nanti. Khilafah benar, nanti kelompok ini juga Ahmad Dahlan membentuk kelompok tahun 1912 dengan akal dia bikinlah Muhammadiyah. Muncul lagi Hasyim Asy'ari 1926. Muncul lagi Maulana Ilyas dengan tabliknya. Muncul terus bermunculan. Yang mana seluruh jamaah-jamaah itu tidak pernah dicontohkan. Yang ada hanya khilafah. Maka kita mengajak ini kepada seluruh kaum muslimin ini yang merasa ingin an aqimuddin, syaratnya harus wala tatafarraqu fihi. Ayo kita bersatu dalam sistem Islam. Yang mana sistem Islam? Ya khilafah itu. Gitu. Yang kita mau kasih tahu. Berarti jamaah itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat. Jamaah Khilafatul Muslimin ini telah menunjuk seorang figur khalifah. Ini yang paling saya pertanyakan sampai sekarang. Telah menunjuk. Bukan karena menunjuk. Nah, ini kan telah menunjuk. Iya, telah menunjuk. Cuma antum tidak terlibat penunjukannya kan antum di sini. Kita tidak bisa jemput antum di sini, kita nggak tahu. Sahih. Memang saya pun juga kalau diajak juga mikir-mikir juga kan. Dan tidak ada juga yang mau jemput antum. Saya juga sibuk. Setelah itu di sini kan sampai saat terselenggaranya musyawarah tingkat internasional. Yang mengikuti musyawarah siapa saja nih? Apanya? Apakah beberapa ulama? Ini kan cerita-cerita mungkin kalau boleh saya jelaskan. Coba antum. Ini kan jamaah Khilafatul Muslimin telah menunjuk, artinya kan antum kan berarti bukan jamaah Khilafatul Muslimin. Bukan di luar. Belum. Di luar Khilafatul Islamnya ya. Belum. Atau gimana nih? Atau begini. Saya bertanya, antum jamaah Khilafatul Muslimin atau bukan? Harusnya beliau jamaah Khilafatul Muslim. Saya beriman, saya mukmin. Bukan bertanya antum muslimin kan, saya tanya antum jamaah Khilafatul Muslimin. Jamaah sendiri kan berarti subah sendiri. Subul berarti kan? Kenapa? Berarti kan dia kelompok juga. Ya antum, makanya saya tanya antum apakah termasuk dari kan gitu. Dari jamaah Khilafatul Muslimin atau bukan? Saya muslim tapi saya bukan. Belum kan? Belum. Jadi tidak juga kita panggil. Enggak, sebentar. Jadi kan antum mengakui bahwa antum bukan jamaah Khilafatul Muslimin. Tapi saya muslim. Ya antum muslim. Nah, jadi kan ini wajar antum tidak ikut karena antum bukan jamaah Khilafatul Muslimin kan? Tapi di sini dikatakan coba antum baca. Kan saya ini menjelaskan. Iya, coba antum baca. Jamaah Khilafatul Muslimin ini saya Khilafatul Muslimin, beliau Khilafatul Muslimin, antum bukan kan? Jadi misalnya kami di antara kami bertiga ini kami tidak ngajak-ngajak antum karena antum bukan Khilafatul Muslimin. Maka kami angkatlah seorang khalifah figur yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja, figur sementara kekhalifahan sampai sementaranya itu nanti. Kenapa kita bilang sementara? Sampai nanti terselenggara internasional. Berarti belum itu terselenggara musyawarah di sampai saat ini terselenggaranya musyawarah di tingkat internasional yang akan diikuti insyaallah. Berarti kan belum. Amir dan cendekiawan muslim warga Khilafatul, berarti hanya untuk warga Khilafatul Muslimin. Iya. Berarti ini sudah subul sendiri ya, kelompok sendiri ya. Kelompok sendiri betul. Kalau sudah seperti itu berarti jadi ini kelompok ini adalah kelompok yang pernah dicontohkan setelah Rasulullah wafat itu kekhalifahan. Berarti ini subul sendiri ya? Apa? Berarti ini subul ya? Kelompok ya? Ini jamaah. Lah. Ini berarti meskipun dengan kalimat jamaah berarti kelompok ya? Ya, itu kan kelompok itu kan bahasa Indonesia saja. Ya, sama kelompok organisasi itu sama saja semua. Beda bahasa saja. Jangan antum tidak paham bahasa Indonesia, antum orang Indonesia. Saya paham, sangat paham. Karena saya sangat paham konsepnya seperti apa, maka berarti ini kelompok juga. Gitu kan? Iya, ini firqah juga. Bahasa lainnya ini firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan. Syukran. Berarti kalau sudah seperti ini, ana sendiri pun sudah paham. Belum paham antum? Ana paham. Belum. Saya tadi kasih tahu bahwa kelompok yang hak setelah nubuah itu khilafah. Iya. Jadi seluruh kelompok yang bukan khilafah itu tidak mengikuti contoh. Antum sepakat enggak kalau seluruh kelompok yang bukan khilafah itu tidak ada contohnya? Tinggal lihat dulu dong. Kita lihat dulu. Enggak, sekarang saya tanya antum sekarang. Rasul sendiri mengatakan ummah itu kan nanti banyak jalannya.
Enggak, setiap satu ada jalan kelompok, saja. kan? Iya Bu, yang banyak. benar. Beliau bilang Sahih. umat Ya. banyak jalannya, tapi kan yang Gini, benar jadi Nabi itu bilang gini, ini jalanku lurus. Sahih. jalan Baru terus. ada jalan-jalan yang melenceng. Ya. Ada 72 Dan kelompok ini. dan setiap jalan itu kan pasti kelompok ya. Pasti kelompok. Sahih. Maka kelompok yang tersesat itu ada 72. Kelompok yang selamat itu hanya satu. Yang mana yang kelompok satu itu kelompok yang ma'ana alaihi wa ashabi. Jelas, saya pun Ya, pegang oleh kelompok Nabi itu sudah tertutup. Kenapa? Kan nubuah sudah tidak ada. Yang ada tinggal setelahnya khilafah. Maka seluruh kelompok selain kekhalifahan itu salah. Ini kelompok bukan? Kelompok. Baik. Ya. Jadi begini, kalau boleh saya tanya Antum? sama antum, saya boleh tanya sama antum. Jadi kalau versi antum yang dikatakan Rasul ma'ana alaihi washabi itu kelompok yang mana? Saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar. Masih belajar. Jadi begini. Sahih. Karena Rasul itu ana sendiri sampai sekarang masih belajar. masih belum tahu. Lah, bukan belum tahu, tapi saya sampai sekarang masih belajar. Kami kasih tahu. Saya kasih tahu ke antum bahwa kelompok yang hak setelah Nabi wafat itu adalah khilafah. Saya nggak tahu kan. Saya kasih tahu ke antum bahwa para sahabat itu yang Rasul sebutkan itu kekhalifahan. Saya tadi bilang di awal sudah mengatakan kan, saya tidak menyangkal bahwa Khalifatul Rasyidin memang benar-benar berkati Allah. Saya tidak menyangkal itu. Dan itu kesatuan umat. Sahih. Maka bersatunya umat itu bukan di kelompok lain-lain, bukan, tapi di kelompok kekhalifahan. Naam. Ya, paham ya? Nah, itulah yang kita mau kasih tahu bahwa 73 kelompok itu semua finar illa wahidah, satu saja yang hak. Yang mana kelompok yang hak itu adalah kekhalifahan. Kan gitu. Ini kelompok bukan? Kelompok. Ya sudah, kita kasih tahu kelompok yang hak itu, kita sebut-sebut kelompok itu kan kelompok. Inilah kelompok. Jamaah itu kelompok sama dengan organisasi. Sahih. Ana juga paham. Baik. Kalau saya sendiri Ditanya tadi, antum ditanya tadi sama beliau. Kalau Di mana kelompok mana antum? Kan? Kamu Saya di kelompok yang mana kan? Ya, ditanya. Enggak, Kalau saya bukan bertanya antum kelompok yang saya- mana. saya tidak- saya tidak- tanya antum tadi. Gimana? 73 golongan kan 70 Ya, jadi 73 kelompok. Ya. Kalau yang saya- satu kelompok yang menurut antum yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah karena semua kelompok mengaku Mengklaim. dia yang satu. Kalau saya dalam berprinsip beragama, apalagi agama Islam, saya jelas satu yang saya pegang adalah yang dia memegang Al-Quran, jelas. Iya. Yang kedua yang memegang As-Sunnah. Yang ketiga yang memegang bagaimana dia memahaminya. Cara pemahaman itu yang penting. Betul Sahih. sekali. Dan saya yang ambil adalah cara pemahaman sahabat Rasulullah, itu jelas. Bagaimana Dan cara pemahaman mereka? apanya? Bagaimana cara pemahaman mereka dalam berkelompok? Dalam berkelompok. Ya, antum kan mengambil Maka dari itu saya tadi kan menanyakan ke antum semua. Kita sudah jawab. Masalah Muawiyah tadi. Jadi sebentar dulu, saya pertegas dulu ya. Kan ada dua pokok ini, kelompok dengan ulil amri. Ya. Kelompok para sahabat itu, saya ngomong dulu. Kelompok para sahabat itu setelah Nabi wafat itu namanya khilafah. Ulil amrinya namanya khalifah. Maka inilah kelompok yang hak dan inilah sebutan ulil amri yang hak. Ya, namanya khalifah, Amirul Mukminin, nama ulil amrinya. Kemudian kelompoknya namanya khilafah. Maka siapapun dia yang menyelisihi tafsiran mereka, yang beliau tadi bilang kita harus kembali kepada pemahaman sahabat, pemahaman salaf itu harus Quran, harus hadis, kan beliau kan bilang. Nah, mereka itu kan hafal hadis, mereka itu kan tahu ayat. Mereka kan dengar dari Nabi seperti apa praktek berjamaah. Mereka praktekkan berjamaah itu, nama jamaahnya khilafah, ulil amrinya namanya khalifah. Maka itu yang kita ikut, itu yang kami ikut. Nah, antum barangkali ada sahabat lain yang membentuk kelompok dengan lain khilafah, atau ada barangkali yang menyebut ulil amri selain khalifah, itu kita mau dengar. Kalau ada kita juga bisa pertimbangkan. Kalau ada sebutan jamaah selain khilafah yang antum kenal dari sahabat, atau sebutan ulil amri selain khalifah dan ulil amri. Ini kan saya ini keliling ini bukan hari ini. Saya 20 tahun sudah keliling ini. Model manusia saya temukan itu sudah macam-macam. Jadi mau MUI dia, mau Polda dia, itu sudah kami sering ngobrol. Jadi kami mau dengar dari antum. Mohon terangkan ulil amri selain daripada khalifah para sahabat atau tabi'in, dan kesatuan selain daripada kekhalifahan itu mohon di barangkali ada yang mau diluruskan barangkali. Saya sendiri pun sekarang masih belajar. Makanya saya tadi bertanya dan mendebat itu untuk menguji. Cocok bagus saja, tidak apa-apa. Sudah biasa kami di debat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seperti ini kan juga kelompok juga. Kelompok betul. Karena yang selamat itu kelompok bukan.
Dan untuk menentukan sesuatu itu kan kita belajar. Iya. Belajar. Dan saya pun sendiri masih kenal ini baru sekarang. Maka itu syukurnya pas azan tadi, komat tadi kami singgah. Coba enggak dengar azan. Makanya saya bertanya dan sebagainya. Dan di sini berarti saya masih perlu belajar lagi kan? Semua saya juga perlu. Sampai mati kita belajarnya. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Ini insya Allah saya akan belajar. Insya Allah saya akan belajar. Entah itu nanti. Tapi saya sendiri pun karena dari tadi sudah bilang ini juga kelompok. Saya pun juga kita nggak tahu ya. Semua kelompok mengatakan saya pernah maka dari itu saya pun belajar. Saya pernah di debat sama Muhammadiyah di pertemuan Polda di Kalsel Kota Baru. Saya dibilang begini, Ustadz, tidak boleh juga kita mengklaim bahwa hanya kelompok kita yang benar. Dia bilang gitu sama saya. Saya bilang dia bilang gini, tidak boleh kita mengklaim bahwa kelompok kita itu paling benar. Tidak boleh. Saya bilang orang yang mengatakan kelompoknya batil itu orang goblok. Dia stres dia. Dia masuk suatu kelompok ya, kemudian dia tapi dia yakin bahwa itu kelompok hak. Itu orang goblok. Itu perlu ke rumah sakit jiwa. Orang itu kalau masuk di suatu kelompok dia harus meyakini bahwa itu kelompok hak. Itu nomor satu. Nah, kemudian ketika saya mengatakan bahwa khilafah ini benar dan saya mengatakan antum, kan dia mengatakan bahwa kelompok kami ini berdasarkan Quran. Dia baca ayat wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia baca sampai terakhir itu ayat. Itulah Ustaz. Jadi aplikasi Muhammadiyah ini berdasarkan beliau Ahmad Dahlan membentuk kelompok berdasarkan ayat ini. Jadi jangan antum mengatakan tidak ada dalilnya. Oh, saya bilang ini ayat ini sahabat tahu ya. Maksudnya saya bilang ini sahabat tahu enggak ayat ini? Tahu. Saya bilang kok sahabat enggak bikin Muhammadiyah? Berarti lebih pintar Muhammad Dahlan daripada para sahabat. Mereka lah orang-orang yang terbaik. Mereka yang tahu bagaimana aplikasi Quran dan mereka mempraktekkan kesatuan Islam itu khilafah. Mereka mempraktekkan ulil amri itu sebutannya adalah khalifah. Maka jangan kita kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa jamaah kita hak. Kalau ada orang naik di atas mimbar, ada orang Muhammadiyah naik di atas mimbar, dia mengatakan bahwa saudara-saudara, Islam terpecah menjadi 73. Semuanya batil kecuali satu. Yang benar itu NU. Itu berarti Muhammadiyah goblok. Dia harus berkeyakinan bahwa yang benar itu Muhammadiyah. Karena kalau dia sudah ragu dengan Muhammadiyah, dia akan keluar. Pasti dia keluar kalau dia waras. Maka wajarlah kalau seluruh kelompok itu mengklaim dirinya hak. Tapi siapa yang hak di antara mereka? Merekalah yang mengikuti kelompoknya, kelompok Rasul dan para sahabat. Merekalah yang konsisten mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul dan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat. Maka kenapa Rasul menyebutkan ada 3 generasi saja? Karena jangan kamu ikuti lagi ke bawah sana. Maka dibatasi di situ. Ternyata di situ kelompok yang ada cuma satu saja. Nubuah tutup 23 tahun, yang ada khilafah. Adapun perbedaan-perbedaan di antara mereka itu biasa, perbedaan cara menafsirkan Quran. Tapi ketika sudah Khalifah Amirul Mukminin mengumumkan, maka semua serentak sami'na wa ata'na. Itulah kesatuan. Dan siapapun yang membahas kesatuan tidak satu komando, itu pemahaman kesatuan yang rancu. Karena pemahaman kesatuan yang pernah ada dan yang sekarang juga anak-anak paham bahwa bersatu itu adalah satu komando, bukan satu paham. Karena memahami sesuatu, kalau tidak komando yang menyelesaikan, tidak bisa selesai. Saya kasih gambaran orang. Ini masjid, kalau tidak ada ketuanya, semua wakil-wakil saja. Ketika mau dicet, itu nanti ketika memutuskan tidak ada yang salah. Ada yang mau warna putih, itu benar juga. Ada yang mau warna hijau, benar juga. Ada yang mau warna kuning, benar juga. Siapa yang menyelesaikan permasalahan itu? Pemimpinnya. Maka ketika sudah pemimpinnya bertanya, kenapa kamu mau hijau? Ya iya, wahai pemimpin, itu kan warna surga. Kok kamu putih? Biar cerah, wahai pemimpin. Terus kenapa kamu ke warna kuning? Ya biar kelihatan kayak keemasan. Keputusan dari pemimpin bahwa warnanya hijau seumpama, maka semuanya salinah. Selesailah urusan. Maka perintah wa'tasimu bihablillah jami'an itu mutlak. Bersatu itu mutlak. Tidak ada ulama yang berbeda paham. Yang masalahnya aplikasi dari bersatu. Ternyata ketika bersatu tidak mengikuti contoh, yang ada perpecahan yang muncul. Tidak bisa dipungkiri bahwa perpecahan ini sudah ketetapan. Tapi tetap ancaman bagi orang yang berpecah belah. Tidak kemudian kita membenarkan perpecahan, tidak.
Maka mari kita mengajak kepada seluruh sekoci-sekoci setelah hancurnya kekhalifahan ini, muncul sekoci-sekoci yang semua merasa mau berjuang. Kita kasih tahu bahwa kalau mau berjuang jangan pakai akal. Berjuanglah secara Quran. Apa yang dikatakan Allah? An aqimuddin. Apa kelanjutannya? Wala tatafarraqu fihi. Maka kalau ada orang berjuang tidak bersatu, itu nonsen kata orang luar. Kenapa? Tidak bisa. Orang yang tidak bersatu itu dia azab dia. Walaupun kotun azab. Apa yang kita bisa harapkan orang yang tidak bersatu? Dan itu sebenarnya lumrah. Karena kalau sudah berpecah belah itu pencuri saja, perampok saja kalau berpecah belah hancur. Apalagi hak. Maka hak ini yang kita akui ini bahwa Al-Quran ini adalah sempurna. Dia hanya akan bisa terlaksana dengan baik ketika pengikutnya bersatu. Dan persatuan yang hak tidak ada lain kecuali khilafah. Dan ulil amri yang hak tidak ada yang lain kecuali khalifah. Maka mari, pantaslah kemudian kata Rasulullah SAW, ketika kalian 3 orang dalam satu petak bumi, tidak ada amir, maka haram kalian tinggal di situ. Dan amir yang dimaksud di situ adalah sistem Islam, bukan sistem lain, bukan kepemimpinan lain. Jadi mungkin itu saudaraku ya, mudah-mudahan disimak saja. Itu saya pelajari. Ada nomor HP. Ada nomor HP. Saya pelajari benar. Jadi kita sedikit ini mungkin kalau saya boleh ngomong sebentar. Jadi begini, kita di dalam Islam ini pemahamannya tuh simpel saja sebenarnya, karena ketika kita berbicara suatu amalan itu maka ada Rasul yang diturunkan, diutus oleh Allah sebagai suri teladan, iya kan? Karena ketika orang bicara sholat, misal orang bicara sholat, di dalam Quran itu dituliskan di surah Taha itu as-sholat li zikri. Sholat itu untuk mengingat. Kemudian ada orang yang dia membaca ayat itu, dia memikirkan dengan otaknya, dia tidak mengikuti contoh. Maka kemudian terjadilah dia bilang, saya kan sudah sholat. Oh, kita tidak lihat. Itu kan Quran ayatnya begitu. As-sholat li zikri, sholat untuk mengingat. Jadi saya mengingat Allah. Maka saya sholat. Nah, jadi kita bilang bahwa orang yang beriman kepada Allah kemudian beriman kepada Rasul itu adalah yang mengerjakan perintah Allah dengan cara menuruti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena Rasul diutus itu untuk mencontohkan bagaimana pengaplikasian itu Quran, perintah. Nah, begitupun dengan bersatu ini Rasul itu turun sampai ayat terakhir diturunkan itu, di wahyu terakhir itu telah sempurnalah agama ini, ya kan? Agama telah sempurna. Sempurna maksudnya sempurna apa? Perintahnya sudah sempurna, kemudian contohnya sudah sempurna. Nah, bagaimana cara berjamaah tasimu bihablillahi jamaah yang hak yang mana? Itu dijelaskan Rasul. Kemudian yang umat terbagi 73 tidak dijelaskan Rasul, yang 72 dijelaskan Rasul, yang cuma yang satu yang hak ini loh. Bukan artinya kita jadi bingung, oh yang mana yang hak agama ini sudah sempurna. Sebenarnya semua sudah ada contohnya, sudah jelas, tidak ada yang tidak jelas. Jadi tinggal kita mudah saja sebenarnya kalau kita mau melihat sesuatu. Ketika banyak tafsiran, tinggal kita lihat bagaimana praktek sahabat, karena dialah yang hidup berdampingan dengan Rasul, yang dibimbing Rasul begini loh cara praktek ayat ini. Nah, begitulah kami memahami. Jadi ketika diperintah untuk bersatu, berjamaah, berkelompok, maka kami tidak menemui satu pun sahabat yang melaksanakan ayat itu wa'tasimu bihablillahi jami'a, Ali Imran ayat 103 itu dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahkan Rasul juga tidak ada mengisyaratkan bahwa kelompok itu namanya saja tidak ada di Quran. Mulai dari Hizbut Tahrir, Muhammadiyah, EPI, HTI, macam-macam jamaah tabligh, macam-macam tidak ada. Yang ada kata Rasul khilafah. Wa annahu la nabiyya ba'du wa satakunu khilafah. Itu saja beliau sebenarnya, makanya Allah bilang di Quran itu, saya pelajari lagi. Maka Al-Quran ini diturunkan itu dimudahkan untuk kita semua, mudah sebenarnya. Cuman kita cuma diperintah untuk mengikuti Rasul, kemudian mengikuti sahabat-sahabatnya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi waktu saya dibilangin sama MUI, kan kurang lebih 15 menit beliau ngomong. Setelah saya diundang oleh Polda itu tadi, 10 kelompok di hotel di Kalsel itu sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ini kan sudah ada kelompok besar, NU sama Muhammadiyah. Tidak usah lagi kita bikin kelompok-kelompok. Ini sudah harga mati NKRI. Undang-Undang Dasar 45 itu bagi kami sudah harga mati. Itu tidak bisa dibantah-bantah. Jadi setelah itu saya ngomong 15 menit, dia marah-marah di atas. Selesai itu saya bilang, Pak Kiai ini kan mengajak kami kepada satu kelompok. Ini kalau Pak Kiai ngajak kami ke pabrik tempe, itu tidak perlu pakai dalil. Ini mengajak kepada Islam. Yang mana sih yang diserukan Rasulullah SAW ketika kamu menemukan jamaah itu kamu masuk? Itu hanya khilafah. Kalau kamu menemukan kekhalifahan itu maka kamu bergabunglah. Ada dalam hadis lain dikatakan bahwa meskipun kamu merangkak, ini tidak perlu merangkak.
Jadi hati-hati Bapak ini kalau menyeru kami. Saya ini asli orang NU di Pangkep Sulawesi Selatan sana. Saya turunan saya NU semua. Tapi setelah kemudian saya merantau, saya temukan bahwa jamaah yang hak itu khilafah. Saya kemudian legowo, terbuka hati saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa hidup ini hanya dibutuhkan sami'na wa ata'na, tidak pakai akal, pakai dalil kita. Nah, selesai itu muncullah tadi itu Muhammadiyah itu. Yang kemudian Polda itu ketawa. Saya bilang banyak orang goblok sekarang ini. Dia pulang dari Mesir, dia tafsir Quran dikatakan ulil amri itu presiden. TK saja, anak TK tidak setuju kalau presiden dikatakan ulil amri Islam. Ini orang dari Mesir pintar, dia kelihatannya pintar tapi goblok dia dengan ilmunya. Orang jelasnya ulil amri itu khalifah. Kok dia tafsirkan ke presiden? Presiden itu saya bilang, itu pemimpin negara. Boleh Kristen, boleh Hindu, boleh Konghucu, boleh perempuan, boleh banci sekalipun. Kalau disetujui. Syarat menjadi presiden itu apa? Disetujui dan suara terbanyak. Tapi kalau pemimpin Islam, tidak bisa. Dia harus orang beriman. Maka syarat seorang khalifah itu harus terbaik dari yang ada. Kalau syaratnya harus terbaik dari yang ada. Jangan mencari orang yang oh ini syarat seorang imam ini harus harus hafal Quran, harus ribuan hadis dihafal. Nyari-nyari tidak ada. Sudah kita salah sendiri-sendiri saja. Oh enggak begitu, yang ada saja, yang terbaik dari yang ada itu yang diangkat. Sempurnanya itu yang begitu tadi. Yang istrinya 4, yang hafal hadis, hafal ayat, itu yang sempurna. Kalau ada. Tapi kalau syarat sah, itu yang terbaik saja. Sampai kita betul-betul datangnya katanya Imam Mahdi. Nanti kapan? Akhir zaman. Jadi alhamdulillah setelah selesai kemudian orang Muhammadiyah itu turun. Ustaz, teruskan itu perjuangannya. Itu kami sudah tahu 7 tahun yang lalu. Dalam hatiku ular juga orang ini. Tadi dia katakan tidak usah bikin ini, ada NU, ada Muhammadiyah. Saya bilangin sama Intel itu. Saya bilang itu Muhammadiyah tadi itu ngomong apa? Ustaz, namanya dia tidak berani lah dia ngomong di atas forum mengatakan bahwa yang benar khilafah, mau dipecat dia dari MUI. Saya bilang inilah manusia sekarang ini. Dia takut kehilangan duit, tidak takut dengan azab Allah. Jadi ini yang masalah sebenarnya. Orang sudah tahu bahwa kekhalifahan yang hak, tapi dibantah-bantah sama dia gara-gara duit. Tapi kalau orang membantah karena tidak paham itu kan lain. Beda orang yang paham, dia paham tapi dia bantah. Kasihan. Itu. Kita kasihan, takut kehilangan pirinasi, padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bukan amplop yang setiap bulan itu. Tapi kita maklumi saja. Insya Allah saya pelajari itu. Iya. Karena setiap orang itu butuh belajar. Iya betul. Dan saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar. Sampai di liang lahat. Sampai jadi bukan sekarang saja. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang dan seterusnya. Saya ini sudah 20. Saya ganti nih. Saya ini sudah 20 tahun keliling dakwah ini. Saya kalau sudah di rumah saya belajar. Saya belajar. Karena kita ini terus kita. Hampir setiap kan juga saya masih belajar juga, masih mengajar dan belajar juga. Makanya dari itu insyaallah ini saya pelajari. Saya pelajari dulu karena namanya orang itu butuh belajar dulu. Karena sesuatu yang datang gerusa-gerusu pasti akan hasilnya gerusa-gerusu juga. Iya betul. Al-ajalatu minasyaiton itu jelas. Cuman satu artinya keterburu-buruan itu jalannya setan kan? Dari Rasul itu artinya wasiat dari Rasul itu aku tinggalkan kamu kalian dua perkara kan? Al-Quran wa Sunnah. Makanya saya akan kembali ke Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi kadang saya mengingatkan saja. Kadang ada beberapa orang yang ketika dikatakan disampaikan kebenaran, dia kembali kepada bukan ke Quran dan Sunnah. Dia tanya kepada kiainya, ya kiai ini gimana kiai? Menurut pandangan kiai gimana? Atau ada lagi dia buka kitab yang bukan itu Quran, bukan juga Sunnah. Misal kitab Taqiyuddin, di kitab Taqiyuddin Pak ini negara, ini bukan. Nah, apalagi saya sangat, kalau orang mengatakan khilafah itu negara, saya nggak bisa. Iya, saya kan bukan mengatakan antum. Saya kan kita tahu beliau. Saya tadi ngomong begitu karena saya tahu beliau bukan Hizbut Tahrir. Iya, saya mengingatkan bukan Hizbut Tahrir. Saya mengingatkan saja bahwa kita kembali itu ketika kita berselisih, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Maka dari itu kan butuh belajar dulu. Iya, silakan. Insyaallah saya belajar lagi, saya kembali lagi ke Al-Quran dan Hadis lagi. Alhamdulillah kita ini bisa sharing-sharing yang mungkin kalaupun suasananya ya agak biasa. Namanya sharing seperti ini tuh malah sesuatu yang saya
hitungannya saya kangenkan ketika masih belajar. Kan belajar tuh biasa. Karena ketika harus orang ada mencari kontra dan pro. Orang kalau meminta kepada Allah, orang meminta kaya itu, Allah belum tentu, karena belum tentu orang itu terbaik dia kalau kaya. Tapi kalau ketika orang meminta kepada Allah petunjuk, maka Allah pasti memberi, karena pasti setiap manusia akan diberi petunjuk. Cuman tinggal apakah dia mengikuti atau mengingkari. Tadi kan. Nah, begitu. Untuk mengikuti harus belajar dulu. Harus belajar. Insya Allah saya belajari dulu, karena ya bagaimanapun namanya manusia itu lebih banyak salahnya daripada betulnya. Iya, betul. Maka dari itu saya sendiri pun ingin masih belajar dulu, masih cross-check lagi. Karena apa yang saya pelajari ya dari Al-Qur'an dan dari hadis, makanya saya cross-check dulu. Seperti apa yang ada di sini. Kalaupun memang seperti itu, saya akan pelajari terus-terus. Bagaimana, apakah yang diucapkan dengan Ustadz tadi, dengan apa di itu khilafatul muslimin dan bagaimana itu nanti kan kita pelajari dulu. Iya, silakan. Jadi mungkin kalaupun nanti mau diskusi kan ya, ini tinggal ada, makanya saya bawa. Tinggal ditelepon. Insyaallah saya bawa. Iya. Ya, mohon maaf ya kalau ada keliru-keliru, ada sedikit yang kurang enak. Syukran. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.